21 Oktober 2023. Saat ini kami yang bergabung dari berbagai forum kebencanaan dan juga simpatisan Kakak Yahya Basma datang menjemput Kakak Yahya Basma di lapas Dewi Sartika di Kelurahan Petobo, Kota Palu. Dan informasinya saat ini Kakak Yahya sedang melakukan proses administrasi di dalam. Maka kami sudah standby, ada yang dari wilayah utara, ada yang dari wilayah selatan, ada dari wilayah Tatangga juga, ada dari Jadi. Pokoknya gabungan kita ini sebagian juga teman-teman ada yang berdatangan. Tujuan iya dari penyintas, betul sekali. Pokoknya tadi saya bilang ada yang dari forum-forum korban juga. Dan judul kita hari ini tuh jemput KKYB, jemput kemenangan, jemput perjuangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam saya terima undangan dari Pak Yahdi. Selama saya berdiam, saya pikir orang yang saya tunggu-tunggu, orang yang saya sayang, orang yang saya harapkan ternyata sudah datang, sudah mau ada besok. Saya sangat berharap urusan-urusan tentang penyintas ini jangan payah dilepas begitu saja. Kasihan kita ini sudah 5 tahun tinggal di dalam tenda tanpa ada penyelesaian. Sekarang ini yang terjadi dengan saya, nama ada tapi di garis merah, padahal rumah saya bersertifikat. Saya juga tidak tahu kenapa, saya juga sudah sering bertengkar. Bukan cuma baku bantah sedikit, memang baku bantah besar-besaran saya dengan BPBD, dengan PUPR. Cuma orang bilang, Bu, harusnya Ibu satu rumah 1 kilometer. Bagaimana ceritanya di Jalan Komodo itu? Rata-rata itu cuma 1 kilometer baku gandeng-gandeng, itu lampu sebanyak-banyaknya kita kakak adik. Dan yang saya heran kenapa teman-teman saya ada yang di depan rumah, ada yang di samping kiri kanan, mereka itu nyata-nyata satu rumah, semua dapat. Bahkan ada yang tidak ada rumahnya di situ, memang papanya ada tinggal di situ, tapi anak-anaknya ini bukan korban tsunami. Tidak ada di situ dia punya orang tua, dia punya anak-anak, kenapa dapat semua? Namanya baik-baik saja, semua tinggal, pokoknya sudah terima huntap. Jadi saya bilang, apa bedanya dengan saya? Sementara saya ini ada satu adik saya yang meninggal belum lama ini. Itu anaknya itu tidak normal, dia punya otak, jadi masuk keluarlah di rumah sakit jiwa. Itu kan tidak mungkin saya buang begitu saja. Apapun alasannya itu kan sama dengan anak saya juga. Tidak mungkin kan saya buang. Jadi kalau kita orang yang tidak dapat huntap ini, bagaimana? Katanya dilarang mau pulang di Komodo. Saya dengan sendirinya, Pak. Kalau memang tidak ada cuma 1 mau didapat, bukannya saya mau mangua, tapi kenyataan rumah di situ 3, tapi dibilang cuma 1. Oke lah kalau dia cuma 1, saya juga Pak malas juga saya pergi tinggal di hutan-hutan begitu itu. Nah kita orang ini rata-rata kita di pinggir pantai itu ya, tahu sendiri lah, pancing orang tuh mau pergi tinggal di hutan-hutan jauh. Apapun alasannya saya akan pulang lagi di Jalan Komodo. Saya tidak mau tahu itu pemerintah mau bilang itu garis merah, apa zona merah, apa segala rupa macam, itu bukan urusan saya. Buktinya saya diambil tsunami, saya juga ada ini. Babak belur saya punya kepala ini segi-segi lantaran cuma dijahit dengan jarum tangan. Saya juga masih hidup, belakang saya hancur-hancur, ditabrak sen, ditabrak rumah, saya juga masih ada. Sekian dan terima kasih, saya sangat berharap, saya salut dengan Pak Yahdi. Mari kita sama-sama teman-teman, kita perjuangkan hak-hak kita yang kita belum terima sama sekali. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stony seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
dari Lapas Kelas 2A Palu atas bimbingan dan pembinaan terhadap saya sebagai satu dari 800-an lebih saat ini narapidana di Lapas Kelas 2A Palu, yang khusus untuk saya itu melaksanakan pembinaan selama 7 bulan, kurang lebih 7 bulan 25 hari sebagai potongan 2/3 syarat cuti bebas bersyarat yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Sehingga sejak masuk ke rutan Palu pada awal Maret 2003 silam sampai hari ini kurang lebih 7 bulan 25 hari. Alhamdulillah, terima kasih yang tak terhingga tentu kepada teman-teman sekalian yang turut membersamai istri saya, keluarga dan rekan-rekan sahabat penasihat hukum kami. Ada LBH Sulteng dan LBH Palu serta bahu dari Partai Nasdem, ada kakak Fajar Maulana LBH Palu, kakak Julianer dan Amar Welang di LBH Sulteng, ada Abdurrahman Sarjana Hukum, Ketua Bahu Partai Nasdem Sulawesi Tengah, serta sejumlah teman-teman yang sebenarnya saya hafal luar kepala nama dan wajah serta alamatnya, tapi kalau disebutkan satu persatu maka kita akan lupa makan siang dan terlambat fardu zuhur. Karena itu terima kasih tak terhingga, bahkan ada dari Silai Ibu Najma bersama Bapak Fadlan, ada dari keluarga saya dari Kayu Malue Ngapa, Kakak Sarjono, Kayu Malue Pak Jeko, Pak Taufik, ada Kakak Kasmudin dari Panau, dari Balaroa. Kita bisa sebutkan satu persatu. Ini keluarga Om dari Petomo, sudah layak. Kawan ini kedua kita dari Cigi, Pak Huntara Hutan Kota. Nah ini Bu Sri, sejumlah teman-teman penyintas korban bencana yang selama ini konsen untuk menagih utang negara dalam rangka pemenuhan hak-hak korban bencana atas tugas dan tanggung jawab negara yang diperintahkan oleh undang-undang. Nah, saya kira konten atau substansi pemidanaan yang saya alami ini, suka tidak suka, saya yakini sebagai ketetapan Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukuri, dinikmati dan dijalani. Cuma memang kemarin saya betul-betul berada dalam posisi kesadaran penuh bahwa mengharapkan pihak kejaksaan untuk segera menangkap saya sesuai dengan vonis yang ada. Namun oleh karena saat itu belum juga dieksekusi, maka saya kemudian memegang prinsip pribadi saya bahwa dalam kasus saya ini saya bukan lari dari tanggung jawab hukum, tapi saya sungguh secara sengaja dan sadar menolak menyerahkan diri. Posisi saya kemarin menolak menyerahkan diri karena saya ini memang saya kira hukum dan hakim yang paling adil adalah di yaumul hisab kelak. Dengan situasi sistem hukum kita yang masih jauh dari prinsip keadilan, di situ pula kita berkomitmen untuk terus menjaganya, memperbaikinya dan mereformasinya sekuat-kuatnya agar keadilan itu menjadi serius dan diterapkan secara konsisten. Saya kira pasal defamasi yang saya alami, yakni pencemaran nama baik dan garis miring penghinaan atas pelapor Bapak Gubernur Sulawesi Tengah kala itu tentu saja menjadi cerminan dari situasi rejim hukum kita. Apapun itu, maka kesimpulannya adalah bagi saya ada sesuatu yang perlu kita benahi secara serius. Di sisi yang lain
ada kontemplasi yang juga saya simpulkan bahwa kita juga harus bijak bermedsos untuk menjaga perasaan-perasaan subjektif orang-orang yang menjadi sorotan daya kritis dan protes serta kontrol publik yang kita lakukan. Saya kira pasal karet yang saya alami ini juga dialami oleh ratusan aktivis kemanusiaan, ratusan wartawan, dan sejumlah pihak-pihak tertentu yang karena kelenturan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini yang kemudian mengundang perhatian bahkan oleh Presiden Jokowi yang saat itu telah memerintahkan sesungguhnya untuk dilakukan perbaikan dan perubahan. Walhasil pada Juli 2021 sebenarnya sudah ada SKB yang memperbaiki kinerja hukum terhadap tafsir dalam pelaksanaan pasal 27 ayat 3 ini. Nah, harapan saya, kasus saya ini insya Allah bisa menjadi peringatan publik untuk menaikkan derajat demokrasi kita agar indeks demokrasi kita bisa lebih baik ke depan. Di mana saya kira karena ini sudah betul menjadi delik aduan mutlak, maka saya kira seluruh pejabat publik harus betul-betul menyadari bahwa resiko dari jabatan publik adalah resiko dikontrol secara terbuka oleh publik pula. Semakin tinggi justru jabatan publik, semakin kecil atau semakin rendah aspek privasi kita. Jadi semakin tinggi jabatan publik seseorang, semakin kecil ruang lingkup kebebasan privasinya. Saya kira sudah menjadi hukum manajemen negara-negara modern. Oleh karena itu, kebebasan ekspresi dan kebebasan pendapat juga harus kita junjung tinggi sembari kita maknai sebagai perbaikan derajat demokrasi itu sendiri. Mudah-mudahan kasus saya menjadi kasus yang terakhir di Sulawesi Tengah dan juga bisa menjadi kasus yang terakhir di Republik ini. Yang paling anyar, saya kira masyarakat diperhadapkan dengan kasus Rocky Gerung. Kasus Rocky Gerung itu kalau mau diseret melalui pasal karet 27 ayat 3 seperti dengan yang saya alami, itu tak akan pernah bisa. Tak akan pernah bisa, karena Presiden Jokowi tidak mungkin mau melaporkan secara langsung. Nah, mungkin Presiden Jokowi memiliki kesadaran berdemokrasi yang memadai. Nah, maka itu beliau diseret oleh pasal dikenai pasal 28, bukan pasal 27. Saya kira itu uraian dari saya. Selebihnya bisa barangkali ada sedikit dari penasihat hukum kami, kakak Julianer atau kakak Amar Welang atau kakak Fajar Maulana dan Abdul Rahman Sarjana Hukum yang hadir di tengah-tengah kami. Untuk ruang waktu dan kesempatan mungkin bisa disampaikan sebelum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan kawan-kawan sekalian. Nah, pada dasarnya hari ini yang dibahas ini dilepaskan dari hukum bebas karena telah menjalani kami saya terus terang saya selaku penasihat hukum di Basman mengapresiasi kawan-kawan sekalian yang kemudian punya niat untuk menjemput KYB kayak di Basman. Nah, kemudian terkait mungkin saya akan sampaikan bahwa kayak kami penasihat hukum yang di Basman dari LBH Sultan, dari LBH PAL, dari Bahu Nasdem akan tetap berjuang bersama yang di Basman untuk mencari untuk mendapatkan keadilan. Mungkin itu saja barangkali. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stony seas.
am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. More than I can be.